Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertemuan pertama pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, tema pertama, insya Allah Pak Rijal akan menyampaikan tentang indahnya saling menghormati. Kalian boleh mempersiapkan buku paketnya, boleh dibuka tema satunya. Ini kalau secara tema indahnya saling menghormati, tapi kalau secara materi isinya tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Oke, kita lanjut. Berikutnya mengenai pokok bahasan yang akan disampaikan di pertemuan pertama ini, diantaranya sekilas pengenalan Al-Quran surat Al-Kafirun, yang nanti di dalamnya ada ciri-ciri dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, kita akan mempraktekkan membaca tartil surat Al-Kafirun sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Dan yang ketiga, ada menulis surat Al-Kafirun. Pokok bahasan yang keempat, memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Lanjut, silakan kalian boleh dibuka buku paketnya. Kalau di buku paket PAI itu ada di halaman 3 tentang sekilas pengenalan surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dengan jumlah ayat 6 ayat. Dan surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut agamanya sendiri. Dan surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun ini diambil dari ayat pertama Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Itu 5 ciri atau sekilas tentang surat Al-Kafirun. Pak Rijal ulangi kembali, kalian harus pahami 5 ciri surat Al-Kafirun. Yang pertama surat ke-109, yang kedua terdiri dari 6 ayat, yang ketiga tergolong surat Makkiyah, yang keempat sesudah surat Al-Ma'un, dan yang terakhir Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Berikutnya kita mencoba melafalkan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sesuai dengan tajwid dan kaidah makhorijul huruf. Kalian boleh perhatikan cara penulisannya dan dengarkan dengan baik cara pembacaannya. Boleh dilihat di ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sana ada tanda yang pertama, qul ya. Ada keterangan 5 ketukan, artinya ini kalau secara ilmu tajwid termasuk jaiz munfasil. Membacanya kurang lebih adalah 5 ketukan. Sedangkan yang berikutnya, ya ayyuhal kafirun. Run ini boleh cukup dengan 2 ketukan saja. Ini termasuk mad arid li sukun karena di akhir ayat. Berikutnya, la a'budu ma ta'budun. Sama di sini juga ada mad jaiz munfasil. Membacanya 5 ketukan. Ayat ketiganya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Di sini ada mad jaid munfasil dengan mad asli. Mad jaid munfasil di lafadz wala
dan mad aslinya itu ada di abiduna. Itu cukup 2 ketukan saja. Ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Sama di sini juga ada mad jaiz munfasil. Kemudian coba perhatikan di lafadz abidum ma abattum. Di sana dibacanya dengung karena merupakan hukum gunnah. Jadi cara membacanya adalah wala ana abidum ma abattum, didengungkan ya. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Sama di sini juga ada yang dibaca dengung tapi bukan gunah, tetapi ini termasuk hukum nun mati dan tanwin. Itu termasuk hukum ihfa. Wala antum. Jadi seperti itu cara membacanya, dan diakhiri lakum dinukum waliyadin. Itu sekilas tentang makhorijul huruf dan tajwid diterapkan di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Berikutnya kita lihat terjemah dari surat Al-Kafirun ini. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sengaja dilingkari, dilihat ada kata aku dan kamu. Ini artinya kita beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan diakhiri di ayat terakhir surat Al-Kafirun ini dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu tentang terjemah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini secara keseluruhan menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Jadi pada intinya anak-anakku sekalian, kalau kita kaitkan surat Al-Kafirun ini dengan temanya indahnya saling menghormati, dalam arti kita harus belajar saling menghormati antar umat beragama. Kita mempunyai keyakinan kita masing-masing, mereka juga sama. Jangan sampai kita mencampur adukan keyakinan kita. Muncul pertanyaan, apakah boleh kita mempunyai teman yang berbeda agama? Jawabannya, boleh. Tetapi kita jangan sampai saling mengganggu. Kita harus saling menghargai. Ketika teman kita mau beribadah, misal yang beragama Kristen mau beribadah ke gereja, kita persilahkan, jangan mengganggunya. Begitupun pula sebaliknya, kalau kita akan melaksanakan sholat, pergi ke masjid, kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan sampai juga kita memaksakan kehendak teman kita supaya masuk agama Islam dengan paksaan. Tidak pula seperti itu, karena di ayat lain dijelaskan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa menghargai, menghormati perbedaan beragama. Sebelum diakhiri, anak-anakku semuanya, nanti kalian sesudah menonton video ini, tugasnya adalah menyalin Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan rapih dan benar di buku catatan PAI. Ya, nanti itu akan diperiksa sama Pak Rijal. Kalau tidak beres, kalau habis waktunya, boleh dijadikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri pertemuan pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.